Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasafa dinahu hadiyana al-kafarati wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul qailin, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin wal hadirat, shaimin, shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya sekaligus salat tarawih yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, hari berganti hari, datanglah minggu. Minggu berganti minggu, datanglah bulan. Bulan berganti bulan, datanglah tahun. Saat ini, malam ini kita berada di penghujung bulan yang sangat mulia, yang sangat istimewa, penuh dengan ampunan, barokah, serta pahala yang berlimpah, yaitu bulan suci Ramadan. Malam yang ke-29, insya Allah besok takbiran, insya Allah. Walaupun secara perhitungan ilmu hisab memang sudah imkanur ru'yah atau maktu'ur ru'yah, itu kalau istilah di hisab gitu ya. Ada yang ininya mencatatnya 5 derajat atau 8 bahkan sampai 10 itu udah maktu tuh pasti terlihat gitu. Ya ini namanya ilmiah ya Pak, ilmiah, walaupun finalnya kita tunggu keputusan daripada sidang isbat di Kementerian Agama besok malam. Maka di malam-malam yang terakhir ini Pak, kita ingin menyampaikan sebuah kisah. Kultum ini saya beri judul dengan kisah turunnya hidangan dari langit. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surah yang kelima, yaitu namanya surah Al-Maidah. Artinya hidangan Pak. Hidangan tuh ya makanan lah, yang enak-enak. Berawal dari ayat 111, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam beserta kaumnya, yaitu Bani Israel. Terkhusus lagi ada kaumnya Nabi Isa yang dinamakan dengan kaum Hawariyin, yang nurut-nurut lah, yang bandel-bandel itu Yahudi, itu Bani Israel. Pertama, Allah berfirman, wa iz awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahadu bi annana muslimun. Ketika kami perintahkan kepada kaum Hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, agar kalian beriman kepadaku, kata Allah,
dan kepada Rasulku Nabi Isa alaihissalam. Qalu amanna wa syahad bi annana muslimun. Mereka menjawab, kami beriman dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Isa memerintahkan kepada kaum Hawariyin untuk berpuasa selama 30 hari, Pak. Jadi kaum Hawariyin ini diperintahkan pula oleh Nabi Isa, hakikatnya perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa selama 30 hari. Makanya ini ada korelasi. Ayat Al-Quran yang khusus turun kepada baginda Nabi menerangkan tentang kewajiban puasa. Di situ ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kamu. Ini baru ketemu munasabatul ayat, korelasi ayat. Kalau dalam ilmu tafsir ada namanya munasabatul ayat. Ternyata memang kaum Nabi Isa pun pernah disuruh untuk melaksanakan puasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Isa berkata, kalau kalian selesai melaksanakan puasa 30 hari, summa is'alullaha yu'tikum min fadli. Mintalah kepada Allah apa yang kalian mau. Niscaya Allah akan kasih, akan berikan segala permintaan kalian. Wah, udah dijanji-janji manis nih. Percislah kayak kemarin itu kan. Banyak yang janji-janji manis, nggak jadi, wah pusing dia. Makanya kalau ada yang datang, Pak, kasih janji-janji manis, udah kasihin kopi pahit aja, nggak usah pakai gula. Kalau dia nanya kenapa kok kopinya pahit, kan manisnya udah ada di janji Bapak gitu. Akhirnya Bani Israel ini ya memang karakternya seperti itu, Pak, pinter tapi keblinger. Itu Bani Israel, banyak nanya, ya curang lagi. Akhirnya bikin susah sendiri. Bapak tahu kisah surah Al-Baqarah ketika Nabi Musa dengan Bani Israel. Nah itu ayatnya unik juga itu ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ketika Bani Israel ingin mengungkap suatu kasus pembunuhan yang misterius, tidak diketahui siapa pembunuhnya, mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan adalah kalimullah, orang yang dibicarai oleh Allah. Coba tanya kepada Allah siapa pembunuh misterius ini. Kata Nabi Musa, udah cari seekor sapi. Nah, kalaulah Bani Israel waktu itu nggak usah banyak tanya, udah cari aja sapi, bawain Nabi Musa, selesai urusan. Ternyata rewel ini Bani Israel. Wahai Musa, kalau doa lana, coba tanya lagi, doa lagi kepada Allah, tanyakan sapinya gimana. Nah, akhirnya doa lagi Nabi Musa. Innal baqara tasyabaha alaina. Ada lagi, warnanya gimana? Malaunuha. Qala innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasirrun nazirin. Agak kekuning-kuningan, oh yang begitu indah dipandang mata. Akhirnya dia susah nyari sapinya. Akhirnya ketemu juga itu sapi yang harus dibayar dengan seberat timbangan emas. Sapi kalau 1 ekor 2 kintal beratnya, maka harus dibayar dengan emas 2 kintal. Itu gara-gara dia banyak nanya tuh ya. Makanya jadi orang kalau pengen enak, udah banyakin diem lah, jangan banyak nanya, kecuali urusan ilmu ya. Kalau nggak ngerti tanya, nggak apa-apa. Ibnu Abbas itu ditanya, bima adroktal ilma, wahai Ibnu Abbas,
Bagaimana engkau cara mendapatkan ilmu? Kalau pengen jadi orang alim, ini saya kasih resep dari Ibnu Abbas. Pertama kata Ibnu Abbas, bilisanin Saul. Lisannya, mulutnya banyak nanya, tapi soal ilmu. Kalau nggak ngerti tanya, tapi tanya beneran, bukan tanya ngetes, tanya main-main ya. Tanya serius, banyak nanya, insya Allah nanti masuk ilmu. Yang kedua, waqal bin akul, hati yang memikirkan, sudah ditanya dipikirin, biar ngerti, biar masuk ke hati. Yang ketiga, wakafin bagul, tangan yang banyak memberi. Kalau kita pengen cepat berhasil, baik belajar atau usaha kerja, jangan pelit dong. Banyakin sedekah, itu banyak barokahnya. Dari sedekah itu bisa mendorong kita sampai ke tujuan kita, insya Allah. Itu Ibnu Abbas resepnya. Bilisanin Saul, wa qalbin aqul, wa kafin barul. Banyak tanya, banyak mikir, banyak sedekah. Itu akan berhasil ilmunya. Akhirnya barulah itu kisah Nabi Musa bisa terungkap kasus pembunuhan misterius lewat sapi yang dipotong lalu dipukulkan kepada yang mati, hidup lagi itu yang mati. Mukjizat itu namanya Pak, tapi jangan coba-coba kalau orang sini ya. Kita kembali. Akhirnya kaum Hawariyin ini maksa Nabi Isa, wahai Isa Ruhullah. Jadi gelarnya Nabi Isa itu Ruhullah, Ruh Allah katanya ya. Itu karena ada kalimat fanafakhna fihi min ruhina, kemudian kami tiupkan dari ruhku, kata Allah. Nah ini panjang nanti kajiannya. Makanya orang Nasrani itu ada pemahaman Trinitas, Tuhan itu 3 gitu. Kenapa? Karena mereka memang memahami seperti itu. Kalau kita, Isa adalah Ibnu Maryam, Abdullah, hamba Allah. Kemudian Nabi Isa dipaksa untuk berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu. Kata kaum Hawariyin, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami sebuah hidangan dari langit? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina minas sama. Ini ditantang Nabi Musa karena awalnya Nabi Musa ngasih janji, kalau kamu sudah puasa, kamu minta apapun kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Dijawab lagi oleh Nabi Isa, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah jika kalian orang yang beriman. Maksudnya kalau minta toh ya jangan yang aneh-aneh lah. Oh ini makanya Bani Israel ini orangnya luar biasa ya, bandelnya luar biasa ya. Minta hidangan secara langsung turun dari langit makanannya. Akhirnya dilarang pertama oleh Nabi Musa, jangan yang aneh-aneh minta mah. Ya, yang wajar-wajar aja lah. Ternyata mereka nggak nyerah. Qalu nuridu an na'kula minha. Tidak Isa, kami hanya ingin ya sekali-kali makan enak lah gitu ya. Nuridu an na'kula minha. Aku ingin makan dari hidangan itu. Wa tatma'inna qulubuna, agar hati kami tentram, hati kami tenang. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami pun percaya bahwa memang Allah itu maha kuasa dan engkau adalah Rasul Allah. Nabi Isa semakin terpojok ini. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami nanti akan menjadi saksi bahwa memang benar itu terjadi, turun hidangan dari langit. Semakin terpojok pula Nabi Isa ini. Akhirnya memang
Nabi Isa pun, ya sudahlah, saya ikuti kemauan kalian kalau memang pengen seperti itu. Nabi Isa alaihissalam kemudian berwudu, mandi, pakai pakaian yang bersih untuk menghadap Allah. Akhirnya angkat tangan Nabi Isa. Ini doanya diabadikan di dalam surah Al-Maidah, akhir Al-Maidah. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini sering dibaca nih bapak-bapak yang usahanya bangkrut, rezekinya seret, kadang-kadang datang sama kiai, Pak Kiai saya minta doa. Kata kiai, coba nih baca nih doa ini, minta diturunin hidangan dari langit. Ya emang bagus itu Pak, ada sampai yang berhasil itu Pak. Kasih wiridan nih sama kiai ini, baca nih doanya Nabi Isa, setiap sholat baca, setiap sholat baca. Yang tadinya jatuh usaha bisa naik lagi itu Pak. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana anzil, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Takunu lana idan, agar menjadi hari raya bagi kami. Li awalina wa akhirina, bagi orang yang sekarang dan orang nanti, kaum kami setelah ini. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikanlah rezeki kepada kami, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Akhirnya itu datang hidangan dari langit Pak, jatuh, terbang. Maidah itu kalau secara bahasa di kita tuh namanya nampan gitu ya, wadah, nampan, situ banyak makanan Pak, ada ikan, ada roti, segala macam. Itu luar biasa. Kalau dimakan, ini yang sakit jadi sembuh Pak. Orang nih kena stroke nih, makan tuh hidangan yang turun dari langit, itu sembuh selamanya. Ini ada orang nih miskin, kere, makan situ itu jadi kaya itu Pak. Luar biasa ya. Ada nih jomblo gak laku-laku, makan itu cepet laku itu Pak. Luar biasa. Akhirnya singkat cerita, setelah mereka mendapatkan hidangan dari langit, ternyata mereka kufur, mereka berkhianat, mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah secara nyata dan secara langsung. Akhirnya ujung ceritanya mereka diazab oleh Allah menjadi babi. Kaum Hawariyin itu banyak yang menjadi babi Pak, gara-gara minta yang aneh-aneh, setelah minta dikasih dia tidak bersyukur. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari kisah yang dinas di dalam Al-Quran ini? Pertama, kaum Hawariyin, kaum Nabi Isa, setelah melaksanakan puasa 30 hari, mereka minta makan. Kita umat Nabi Muhammad SAW, setelah kita berpuasa, setelah kita qiyamul lail sebulan Ramadan, maka mintalah rahmat dari Allah, mintalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita telah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah, karena memang sudah waktunya jam 8. Di samping itu, atas nama pribadi saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekhilafan, kealpaan, kesalahan di hari menjelang Idul Fitri ini. Kita berdoa dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita, baik ibadah puasa, ibadah sholat, dan lain-lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita pun dikembalikan oleh Allah menjadi fitri, menjadi fitrah, orang yang suci, orang yang bersih dari segala dosa dan noda. Allah kuatkan lagi iman kita,
Allah kuatkan lagi hati kita untuk beribadah kepadanya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.